Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah amma ba'd. Ikhwafillah, saudara seiman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengisahkan cerita ini kepada sahabatnya. Rasulullah memulai ceritanya dengan menyebutkan bahwa ada seorang manusia yang dengan susah payahnya dia berusaha keluar dari neraka. Satu saat dia berjalan, tapi lain kali dia kemudian terjatuh dan terbakar kembali dengan panasnya api neraka. Berbagai upaya dia lakukan agar bisa keluar dari tempat itu, yang pada akhirnya pun dia sampai pada pintu keluar dari neraka itu. Setelah berada di luar neraka, bukan berarti orang ini terbebas dari penderitaan. Justru panasnya api neraka masih terasa, kerongkongannya kering, haus yang tidak tertahankan dia rasakan. Begitu melihat sekelilingnya, tidak menemukan satu makhluk pun untuk dia minta pertolongan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia melihat satu pohon rindang yang teramat jauh dari tempat dia berada. Lalu dengan memelas dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, Engkau yang maha pengasih, Engkau yang maha penyayang, Kau pula yang menentukan aku berada di sini. Aku mohon kepadamu, dekatkan aku ke pohon itu agar aku bisa berteduh dan meminum seteguk air." Begitu pintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah pun menjawab, "Hai cucu Adam, andai kata ku penuhi permintaanmu saat ini, apakah kau akan meminta yang lain selain itu?" Lalu orang ini menjawab dengan tegasnya, "Tidak ya Allah, aku tidak akan meminta kepadamu selain permintaanku ini." Maka kemudian Allah pun memenuhi permintaannya, mendekatkan orang ini ke pohon itu. Lalu orang ini berteduh dan meminum di tempat itu. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sesaat ketika dia mulai merasakan keteduhan dan hausnya hilang, dia melihat di kejauhan lagi satu pohon yang lebih rindang, lebih teduh, lebih sejuk. Maka dia pun menginginkan pindah ke tempat itu. Lalu dia pun meminta kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, ya Rabb, sudikah kiranya Engkau pindahkan aku ke pohon yang lebih rindang itu, agar aku bisa beristirahat sejenak dari siksamu di neraka." Lalu Allah pun menjawab, "Hai cucu Adam, bukankah kau tadi sudah berjanji untuk tidak meminta selain permintaan pertama?" "Iya ya Allah, tetapi kepada siapa lagi aku meminta selain kepadamu? Tidak ada satu makhluk pun tempat aku meminta pertolongan saat ini." Begitu jawabnya sambil merengek-rengek. Lalu dengan rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, permintaan yang kedua ini pun dikabulkan oleh Allah. Ia bisa berada di bawah pohon kedua yang lebih rindang, lebih sejuk
dan airnya tentu lebih banyak. Saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Begitu mendengar suara manusia di satu tempat, tempat itu tentu adalah tidak lain surganya Allah, penuh sukaria, penuh canda dan tawa. Kemudian orang ini pun menginginkan hal yang sama. Begitulah sifat manusia dari dunia sampai akhirat, tidak pernah berubah. Maka kemudian orang ini pun meminta kembali seperti bayi yang meminta susu kepada ibunya, merengek-rengek, "Ya Allah, andai kata kau bisa memasukkan aku ke dalam surga itu, maka aku akan berterima kasih." Lalu Allah menjawab, "Bukankah kau juga telah berjanji untuk tidak meminta selain yang kedua tadi?" "Iya ya Allah, tapi kali ini aku mohon masukkan aku walaupun di pinggiran, walaupun di emperan, walaupun di pojok, yang penting aku berada di dalam itu." Lalu Allah pun menjawab, "Hai cucu Adam, bagaimana seandainya kau kuberikan satu tempat yang sama seperti itu, seluas dunia dan seisinya?" Orang ini pun menjawab, "Ya Allah, apakah kau sedang mengejekku?" Maka Allah pun menjawab, "Tidak, aku adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Aku mampu memberikan apapun yang hambaku inginkan dari dunia sampai akhirat." Maka kemudian orang ini, "Terserah kepadamu ya Allah." Begitu berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah pun memasukkan orang ini ke dalam surganya Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah mengapa kita manusia dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dosa kita terlalu banyak, meskipun salah kita bertumpuk, maka kata Allah, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian pernah berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun atas segala dosa seluruh yang ada di muka bumi ini. Saudara hadirin, mudah-mudahan kita semua yang puasa di bulan Ramadan akan mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pantas menjadi hamba-hamba Allah yang masuk ke dalam surganya kelak di yaumul qiyamah. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.